Masuk. Masih Bu. Mari. Mari. Selamat siang Ibu, selamat siang Ade. Selamat siang. Apa kabarnya siang hari ini? Baik Bu. Mungkin sebelumnya saya perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Mia, ahli gizi di rumah sakit ini yang akan menangani masalah adik ya Bu. Sebelumnya saya izin memberitahu kalau segala informasi dan data yang ada di ruangan ini dan semua percakapan itu bersifat rahasia, jadi tidak akan disebarluaskan kecuali ada kondisi kegawat daruratan seperti itu Ibu. Jadi mungkin Ibunya bisa bicara dengan nyaman dan juga seada-adanya aja. Oke, baik Bu. Sebelum kita mulai, saya izin mengkonfirmasi beberapa data terkait pasiennya ya Ibu. Di sini pasiennya adalah Ade. Betul. Dengan nama Ade Elsya, betul? Ya, betul. Usianya 11 bulan. Betul. Baik, untuk Ibu sendiri namanya siapa nggih? Saya Khalil. Oke. Saya izin mengkonfirmasi beberapa data seperti data berat badan, mungkin berat badan, panjang badan, lingkar lengan, lingkar kepala, Ibu bisa sebutkan? Oke, jadi anak saya itu berat badan terakhir itu 5,2 kg Bu. Cuman dia pernah dirawat di rumah sakit 7 hari lalu. Itu berat badannya naik jadi 5,8 kg. Terus untuk panjang badannya sendiri itu 63 cm. Terus kemarin lingkar lengannya juga udah sempat diperiksa itu 11 cm. Dan untuk lingkar kepalanya 40 cm. Oke, untuk saat lahir itu berat badan dari adiknya berapa ya Bu? Dan apakah ada penyakit atau komplikasi saat lahir? Kemarin itu lahirnya beratnya cukup rendah ya, itu cuma 2,4 kilo. Terus komplikasinya sendiri dia lahirnya kuning. Cuman waktu itu udah dapat terapi, itu fototerapi. Oke. Waktu masuk rumah sakit keluhannya apa ya Bu? Kemarin itu masuk rumah sakit karena dia ini demam, terus diare, BAB-nya itu cair lembek, terus BAK-nya sedikit, makan minumnya itu sulit gitu. Oke, berarti sebelum masuk rumah sakit apakah ada riwayat-riwayat penyakit yang sebelumnya diderita oleh adiknya ya Bu? Kalau riwayat penyakit itu dia pernah TB paru. Untuk TB parunya itu udah dilakukan treatment atau belum ya Bu? Sudah. Mungkin ada keluhan lain sebelumnya? Dia ini masih kesulitan berjalan, terus berdirinya juga belum stabil Bu. Untuk nafsu makan dan asupan makannya akhir-akhir ini seperti apa ya Bu? Untuk akhir-akhir ini dia ini susah untuk makan dan minum ya Bu. Cuman dia masih minum sufor tapi masih kurang dari 100 cc kayak gitu. Terus untuk MPASI juga dia nggak mau. Cemilan bayi juga dia nggak mau. Kalau ASI sih masih mau, cuman frekuensinya sedikit Bu. Oke. Mungkin ada makanan yang adanya suka atau ada tidak suka seperti itu? Dia ini nggak suka makan tempe sama ikan Bu. Tempe dan ikan ya? Oke. Untuk pemberian ASI-nya itu riwayatnya seperti apa ya Bu? Jadi sejak lahir sampai sebelum 6 bulan itu dia dapat ASI eksklusif, dan setelah 6 bulan itu saya kasih susu formula 2-3 sendok makan. Oke, untuk itu udah cukup bagus ya Bu, karena emang pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan itu sangat penting ya untuk pertumbuhan dari adiknya. Mungkin suplementasi dengan susu formula juga direkomendasikan ya Bu setelah itu. Untuk 24 jam terakhir ini seperti saya lihat masih dipakai NGT ya Bu untuk asupannya. Iya betul, dia masih pakai NGT. Mungkin saya ingin menyimpulkan terkait masalah gizi dan status gizi dari adiknya ya Bu. Seperti yang Ibu rasakan, mungkin kalau asupan oral atau yang dimakan adiknya itu sangat kurang ya Bu. Itu hanya kurang dari 50% dari apa yang seharusnya adik konsumsi seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam klasifikasi defisit ya Bu. Oh gitu. Kalau defisit itu maksudnya bagaimana ya Bu? Defisit itu maksudnya asupan yang adik terima itu tidak sesuai dengan asupan yang keluar atau nutrisi yang keluar atau yang nutrisi yang dia pakai sehari-harinya seperti itu. Adik ini apalagi saat ini masih usia 11 bulan butuh asupan untuk bertumbuh dan juga berkembang seperti itu Ibu. Selain itu kita ada beberapa standar yaitu WHO ya. Ada namanya itu BB per PB atau berat badan per panjang badan. Itu ada di negatif 1,48 sesuai perhitungan saya. Negatif 1,48 itu masuk ke normal Ibu, hanya sedikit di bawah rata-rata.
Berikutnya ada juga namanya IMT per usia atau indeks massa tubuh per usia, ada tuh di angka negatif 1,31. Itu juga masih tergolong baik, hanya sedikit di bawah rata-rata seperti itu. Mungkin permasalahan gizinya yang saat ini saya lihat itu hanya asupan oral yang kurang ya Bu ya. Mungkin selain itu juga setelah saya lihat dari rekam medisnya ini HB-nya cukup rendah ya Bu. Jadi mungkin ada sedikit indikasi anemia. Jadi mungkin saya izin melakukan pemeriksaan konjungtiva atau bawah mata terhadap adiknya ya Bu. Boleh, itu bagaimana ya Bu? Jadi pemeriksaannya itu dilakukan dengan melihat bawah mata dari adiknya. Jadi nanti saya izin menarik sedikit bawah matanya. Jadi apabila warnanya merah ataupun merah segar seperti itu, berarti tidak ada indikasi anemia Ibu. Namun kalau warnanya pucat atau merah pucat, itu ada indikasi anemia seperti itu. Oh begitu, ya silakan Bu. Ya, saya izin ya Ibu. Atas. Baik. Oke, terima kasih. Mungkin seperti Ibu lihat tadi, Ade tuh cukup pucat ya Bu untuk bawah matanya. Jadi mungkin indikasi anemia itu bisa kita sebutkan benar. Jadi untuk penanganan gizinya saya merekomendasikan untuk lanjutkan pemakaian NGT karena nafsu makan adanya belum kembali ya Bu, karena belum mau makan secara oral. Jadi NGT-nya nanti kita masukkan formula namanya formula F75 dan juga larutan resomal untuk mengatasi dehidrasi dari adanya sendiri. Selain itu nanti tolong tetap diberikan biskuit atau buah, terutama buah yang agak masam untuk menstimulasi nafsu makannya supaya kembali. Gitu. Jadi meskipun hanya sedikit-sedikit setiap hari tidak apa-apa. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup jelas sih Bu. Oke, sebelum itu mungkin saya izin memberi sedikit edukasi terkait permasalahan yang ada ini alami. Jadi ini ada sedikit pamflet. Jadi di pamfletnya di sini ada definisi, gejala, penyebab, pencegahan, penanganan, dan indikasi dari malnutrisi. Jadi mungkin bisa saya bacakan ya Ibu. Malnutrisi sendiri itu artinya adalah kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi, ketidakseimbangan nutrisi, ataupun gangguan pemanfaatan nutrisi. Kekurangan nutrisi sendiri itu atau biasa disebut undernutrition, di mana asupan yang masuk ke dalam tubuh adik atau tubuh pasiennya itu kurang dalam mensustainkan tubuh untuk berkembang ataupun menjaga kesehatan Ibu. Jadi kondisi ini tuh biasanya meningkatkan risiko kematian dan juga akibat penyakit infeksi seperti itu Bu, karena biasanya anak-anak yang malnutrisi itu lebih lama sembuhnya apabila terkena penyakit daripada anak-anak yang normal. Mungkin di sini ada beberapa gejalanya Ibu, yaitu rambut rontok, penurunan berat badan secara tidak sengaja, berat badannya rendah, dan juga berkurangnya nafsu makan dan minum, sering merasa lelah, demam, dehidrasi, muntah dan diare, dan pertumbuhan yang tidak sesuai usianya Ibu. Mungkin penyebabnya ada penolakan makan, penyakit kronis, kemampuan ekonomi, dan kurangnya edukasi. Ini ada beberapa pencegahannya Ibu, seperti menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang serta mengatasi penyebab yang mendasari penyakit. Berikutnya pemberian eksklusif yang telah Ibu berikan, dan juga memberi makan pendamping, dan pemberian ASI itu direkomendasikan sampai umurnya 2 tahun Ibu. Jadi untuk penanganan malnutrisi sendiri itu ada memperkenalkan makanan secara perlahan. Jadi dari tekstur yang paling halus hingga bisa nanti makanan normal atau makanan orang dewasa seperti itu Bu. Dan mungkin karena malnutrisi itu perlu nutrisi lebih, jadi kita rekomendasikan untuk memberikan makanan tinggi kalori dan protein ataupun makanan padat kalori. Berikutnya melakukan perawatan untuk penyakit atau kondisi medis yang mendasari malnutrisi. Jadi ada beberapa penyakit seperti mungkin ada yang seperti TB paru ataupun penyakit-penyakit lain. Jadi itu bisa mengganggu tumbuh dan mengganggu ke penyerapan zat gizi Bu. Berikutnya ada indikasi Bu. Jadi indikasinya tuh BMI atau IMT-nya tuh kurang dari 18,5, Z-score-nya itu kurang dari -3 secara depresiasi,
nilainya kurang dari 11,5 cm, dan juga terjadi penurunan berat badan tidak disengaja lebih dari 10% dalam 3-6 bulan terakhir. Berikutnya ada peningkatan massa otot dan juga kehilangan massa lemak subkutan. Gitu Ibu. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Udah cukup dulu sih, sangat bermanfaat sekali. Baik, terima kasih Ibu. Semoga adiknya cepat sembuh ya. Amin. Makasih ya Bu. Ya.